Oke, assalamualaikum abang. Di sini saya bagi stop bom bang ya, biar kita yang kesusahan identifikasi SNR, SND dan Elliot. Susah-susah nih, biar gampang lah bisa profit ya, bisa profit mandiri. Saya coba riset nih 3 hari sebelumnya. Nah, hasilnya sangat memuaskan bang ya. Di sini saya ada 3 garis EMA nih. Oke. EMA yang saya pakai di sini yang pertama EMA 13. Kemudian yang warna pink ini adalah EMA 50. 50 ini ada 3 banyaknya. Ada yang aplikasi pada close, ada yang pada low, ada yang pada high. Yang ungu nih dia EMA 200. Ada yang aplikasi pada close, low sama high ya, sama. Fungsi EMA 50 adalah sebagai tren H1. Fungsinya adalah sebagai tren H1. Contoh, jika dia berada candlestick itu dia berada di atas EMA 50, maka tren sedang up. Jika dia berada di bawah, maka tren sedang down. Di H1 ya, untuk H1. Kemudian jika candlestick dia berada di atas EMA 200, ini adalah tren H4, maka tren H4 nya sedang up. Ketika candlestick berada di bawah EMA 200, maka tren H4 nya sedang down, seperti itu bang ya. EMA 13, ketika candlestick berada pada atas EMA 15, EMA 13, maka tren di M15 itu sedang up, dan ketika dia berada di bawah, maka tren pada M15 itu dia sedang down ya, seperti itu. TF yang kita gunakan di sini bang oleh H1 ya. Ini aturan umumnya. Pakai expo juga boleh, tapi untuk swing kalau expo untuk swing. Jika kita menggunakan H4, maka ini adalah tren H1 nya ya, dia kali 4 lah jadinya. Yang M13 tadi, yang sebagai tren M15 sebagai tren H1, yang M50 tadi yang sebagai tren H1 itu sebagai tren H4, dan EMA 200 tadi yang sebagai tren H4 kali 4 juga itu sebagai tren 16 jam ya. Ataupun kita memakai misalkan TF 15, jadi kita akan bagi 4 nih. Yang EMA yang hijau 13 itu sebagai tren, bagi 4 nya 15 itu 7,5 bagi 7,5 berapa? 33,75 ya, seperti itu kalau kita gunakan TF 15. Berarti yang tren M15 nya ini adalah yang pink, yang EMA 50. Tren H1 nya berarti adalah yang EMA 200 yang ungu. Oke, kapan dan dimana kita masuk, dimana kita keluar? Strategi ini ya bang, ini adalah strategi untuk bom ya. Saya rekomendasi biar tidak bingung adalah pakai H1 untuk bom. Kita tidak OP di pucuk ataupun di lembah, tapi kita OP nya ketika candlestick ini berada di atas 3 EMA tersebut,
atau berada di bawah 3 EMA tersebut. OP-nya telat tapi aman. Di sini kita bisa boom. Saya kasih contoh di sini, Bang. Oke. Di sini adalah permulaan candlestick berada di atas 3 EMA. Ya. Untuk resikonya ketika candlestick ini ternyata dia baliklah ke bawah sini, dia break, yang paling dulu akan di break adalah EMA 13. Dia break EMA 13, kita cut loss seperti itu. Itu resikonya. Untuk TP nya ketika candlestick setelah naik nih, ada candlestick bearish, dia sudah membreak EMA 13. Ini dia. Oke, TP nya di situ. Ya. Setelah kita TP ternyata candlestick masih berada di atas 3 EMA. Dan candlestick yang pertama berhasil itu membreak adalah ini. Kita bisa OP buy lagi di situ. Kemudian resikonya ketika dia ada candlestick balik break EMA ke bawah, EMA 13 ke bawah, di sini kita cut loss. Dan untuk TP nya adalah di sini sudah break ke bawah ya. Situ TP nya. Seperti itu, Bang ya. Ini untuk uptrend, untuk downtrend mana nih? Ini dia candlestick sedang berada di bawah 3 EMA. Kita bisa OP sell di sini. Ya, untuk TP-nya di sini. Candlestick yang membreak ke atas EMA 13. Itu resikonya ketika EMA 13 nih, ketika tempat OP ini adalah di break ke atas oleh candlestick yang ada ya. Kita kasih contoh lagi. Oke, di sini kita di sini ada satu candlestick yang break ya, bermula kita buy di situ. Setelah buy muncul satu candlestick yang membreak EMA 13 ke bawah. Di situ kita cut ya. Di sini kita profit atau enggak? Kayaknya kalah spread kita di sini ya. Kita cut lah sudah sini. Cut loss. Kemudian ternyata candlestick masih berada di atas dan inilah candlesticknya. Di situ kita buy balik. TP-nya ketika candlestick membreak ke arah bawah EMA 13. TP-nya di sini. Seperti itu, Bang ya. Dan kita tetap memperhatikan divergennya, Bang ya. Hati-hati kalau udah divergen. Misalkan seperti ini. Tahu-tahu kita buka market kan sedang berjalan nih. Nggak mesti kita nemu di sebelah sini kan. Kalau kita cari-cari ketemu yang seperti ini. Jadi kalau sudah jalan seperti ini, misalkan dia jalan seperti ini, ada dip, ya sudah jangan OP ya. Dip floatingnya lumayan di sini. Kalaupun OP, misalkan kita OP di sini, candlestick di sini tidak ada yang break EMA, dia berada di 3 EMA. Kita buy, kita close nya di sini. Setelah candlestick kalah berlawanan membreak EMA 13. Coba kita cek pair lain emang ya. Pair yang agak seksi itu adalah gold. Oke, di gold sini. Jatuh contoh gold ya. Bermula 3, ini candlestick yang berada di atas 3 EMA. Kita open buy. Ingat resikonya ketika ada candlestick balik arah, dia break EMA 13 ke bawah, kita cut loss. TP nya mana? TP nya ini belum TP ya, karena belum masuk
belum break yang ini belum break, tapi hati-hati sudah ada di perjen sudah ada di perjen, hati-hati jangan masuk buy balik. Nanti kalau sampai sini tidak break jangan buy balik ya, karena indikasinya sudah mau turun. Kemudian di sini kita OP sell di situ, tahu-taunya ada candlestick balik, dia di sini break EMA 13 ke atas, di situ kita cut loss ya bang ya. Di gold H1 lumayan cut lossnya, satu candlestick ya 20-30 pip lah. Kita cari pula awal di sini ya. Ini dia candlestick yang berada pada 3 EMA. Buy di sini adalah TP. Ini adalah TP-nya. SL-nya ketika ada balik sini candlestick bearish break EMA 13 tuh. Kita cut loss. Tapi aman bang ya, aman. Selalu perhatikan di perjen bang ya, seperti ini sudah di perjen, tapi di sini kita bisa OP cut lossnya di sini, nah take profitnya di situ ada di perjen. Selalu kita perhatikan di perjen, untuk OP kita akan aman ya, apalagi nemu momen yang trennya kuat up atau kuat down ya, seperti ini. Situ kita OP sell, TP nya di sini malah jauh sekali ya. Ini kita pakai M15 bang, ini boleh 15. Berarti EMA50 nya adalah sebagai tren EMA15 ya. Ini EMA50 ini sebagai tren EMA15 dan EMA200 ini sebagai tren H1 kan, bagi 4 jadinya. Kalau kita mau cari lagi dia tren H4 nya, maka EMA 200 ini kali 4 EMA 800, boleh tambah EMA 800, aplikasi pada close 1, aplikasi pada low 1, aplikasi pada high 1 ya. Jadi kita pakai 4 EMA, mobilnya seperti ini. Ini candlestick yang pertama break 3 EMA di M15, TP nya di sini. Candlestick yang pertama break EMA 13 pula. Ini mudah sekali ya bang, tetap perhatikan di perjan ya, dengan OP seperti ini. Saya sarankan jangan OP. Di sini sudah terlihat di perjan, hati-hati, kita jangan OP balik buy di situ. Itu yang perlu kita perhatikan di perjen saja. Oke, sebelum digunakan silakan di reset dulu bang, reset betul-betul. Di sini kita tidak belajar SNR SND-nya, cuma abang perlu reset saya betul-betul kapan masuk kapan keluar, dan kita pahami rule-nya betul-betul sehingga menyatu strategi ini sama diri kita bang ya. Di sini kita boleh bom ya. Semoga profit bang.